Assalamualaikum Bu Sini. Waalaikumsalam Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan jenengan? Alhamdulillah baik juga. Ini Bu Marsini, saya terima kasih dengan sudah berkenan untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching saya. Sama-sama Bu Dewi, Alhamdulillah saya juga longgar dan saya juga nanti bisa belajar gitu. Mungkin kita bisa mulai sekarang. Baiklah, ini Bu Dewi ya, sebelum observasi saya ingin berdiskusikan tentang topik penilaian sebagai observer ya. Nanti ada 4 penilaian. Yang pertama yaitu kurang, kemudian cukup, baik, dan sangat baik gitu ya. Dalam menilai Bu Dewi sebagai coach gitu ya. Nah, setelah itu saya ingin bertanya kepada Bu Dewi nih, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dewi kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan saat kegiatan coaching nanti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan bisa. Oh ya, itu kompetensi inti ya. Ya. Nah, setelah itu saya ingin menanyakan kembali lagi bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin penjenengan kembangkan? Saya ingin mengembangkan yang kehadiran penuh. Oh ya, kehadiran penuh ya. Nah, kalau penjenengan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh nih, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang penjenengan inginkan itu apa? Dengan saya fokus di situ, dengan saya benar-benar di situ, jadi saya bisa untuk mengajak, menggiring hiji saya nanti untuk menemukan atau menggali sendiri ide-ide atas permasalahan yang uji saya alami. Ya, itu yang dengan ingin menggali ide-ide kreatifnya Kuci ya, biar Kuci dapat menemukan solusinya sendiri gitu ya. Baiklah Bu Dewi, nanti pertanyaan sudah saya utarakan, tiba saatnya Bu Dewi untuk melakukan coaching dengan Kuci. Saya akan observasi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Aduh, gimana ya? Ya kalau secara badan sehat Bu, tapi kalau secara pikiran ini saya agak menggalau ya Bu. Kenapa kok biasanya itu Bu Erika itu orang yang semangat ceria, kok tiba-tiba galau seperti Ya ini? gimana nggak galau ya Bu? Anak saya itu ada sedikit masalah Ibu dengan pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Pusing saya. Berarti di kelasnya Bu Erika itu sudah terbiasa dengan pelajaran bahasa Inggris ya? Bukan di sekolah sih Bu, ini lebih ke anak saya. Kebetulan kan anak-anak saya ini agak mengalami apa ya, kendala dalam bahasa asing di sekolah. Padahal saya itu di rumah sudah sering memakai bahasa Inggris ya Bu ya, bahasa asing di sini di rumah sebagai bahasa sehari-hari. Saya tuh kadang campuran Bu ya, pakai bahasa Indonesia, ya pakai bahasa Inggris, ya pakai bahasa Jawa, ya pakai bahasa Madura. Cuman kenapa ya kok anak-anak saya ini masih belum terlalu memahami bahasa Inggris gitu loh. Kadang tuh pengucapannya tuh masih berantakan gitu loh Bu. Saya kan juga aduh gimana ya. Padahal mamahnya ya sudah ngajari, ya sudah ini gitu loh. Kok ya masih aja bahasa Inggrisnya berantakan gitu loh. Umat saya ini Bu. Oh, berarti dalam keseharian Bu Erika sudah terbiasa menggunakan bahasa asing seperti itu ya di rumah Ya, ya? saya sudah biasakan Bu karena pengalaman saya dulu ketika saya dulu kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta, saya itu melihat teman-teman saya yang double kuliah di UII yang di kelas internasional itu di usia yang 18 tahun, 19 tahun sudah bisa mencari uang dengan apa sebagai penerjemah Bu. Dengan wisatawan-wisatawan asing yang saya temui di Yogyakarta itu yang membuat saya kayaknya menjadi apa ya kayak pemicu saya untuk oh besok anak saya harus saya biasakan untuk menggunakan bahasa asing. Di sini saya maksud adalah bahasa Inggris Bu Dewi.
Jadi tadi terbiasa di rumah sudah ya. Sudah. Terus untuk yang lainnya mungkin strategi Bu Erika selain dengan pembiasaan di rumah itu apa lagi? Saya itu sebenarnya juga sudah ngeleskan mereka loh, Bu. Maksudnya ngeleskan anak-anak saya secara privat loh. Jadi saya panggil guru satu untuk satu anak. Jadi saya bedakan. Kebetulan anak saya kan dua, jadi mereka tuh punya jadwal sendiri-sendiri untuk belajar bahasa Inggris. Jadi nggak cuma dengan gurunya saja untuk berbahasa Inggrisnya, tapi di rumah tuh juga ada saya. Bahkan kalau adik saya yang kebetulan pulang dari Australia itu ke Ngawi juga kita ngobrolnya pun juga pakai bahasa Inggris, tapi ya seperti itu lagi, pengucapan terus apa ya, masih kurang gitu loh, logatnya itu juga apa ya Bu, masih lucu bahasa Inggris rasa Jawa gitu loh Bu. Oh iya ya, saya kalau dari permasalahan yang di Bu Erika utarakan tadi, yang pertama kan kendala dengan pengucapan bahasa asing di rumah ya, Iya. padahal Bu Erika sudah membiasakan di rumah itu setiap hari dengan menggunakan bahasa asing, bahasa daerah juga, terus sudah dilakukan les privat juga ya. Iya. Terus selain itu kalau ada saudaranya yang kebetulan dari luar negeri, Iya. kebetulan Australia ya, Iya. itu komunikasinya Juga sudah udah pakai bahasa sudah Inggris. bagus juga ya. Iya. Terus sekarang kira-kira eh, apa lagi yang ingin Bu Erika lakukan biar anaknya bisa berkembang tadi? Kalau pengalaman saya sih ya, tapi ini juga belum saya lakukan ya Bu ya. Saya tuh dulu belajar bahasa asing itu paling gampang itu dengan mendengarkan film atau musik. Itu paling cepet Bu. Dan ini emang belum pernah sih saya terapkan ke anak-anak saya gitu loh Bu. Siapa tahu ini mungkin bisa kali ya, tapi ya saya juga belum nyoba sih Bu. Nah itu sebenarnya itu ide yang bagus itu Bu Erika, itu mungkin bisa dicobakan ke anak-anaknya itu untuk apa, mempelajari bahasa itu mulai dari kalau anak-anak memang ya dalam kondisi enjoy itu biasanya kan lebih mudah dalam menyerap, apalagi dengan film-film. Nanti kalau kesukaannya anaknya kan malah senang sekali, apalagi lagu-lagu itu pasti anak-anaknya senang. Ya coba nanti Bu Erika nanti coba diskusikan dengan anaknya bagaimana, apakah anaknya itu senangnya film apa, coba dicari referensinya. Iya, iya, mungkin minggu-minggu ini juga saya mau nyoba. Kan kebetulan banyak film kartun ya, yang mungkin biasanya film kartun dulu sama lagu anak-anak ya. Walaupun mungkin anak saya sudah besar-besar, tapi kan kalau film kartun sama lagu anak-anak itu kan memang menarik ya. Mau seumur apapun itu kalau lihat film kartun kan mesti langsung apa ya, kayak ih bagus, ih menarik kayak gitu. Mungkin dengan kayak gitu mereka bisa lebih pengucapan bahasa Inggrisnya lebih bagus, mereka juga mungkin lebih aware dengan apa yang diajari mamanya, mungkin dengan guru lesnya seperti itu ya Bu ya. Iya, itu Makasih Bu. bagus sekali itu Bu Erika. Luar biasa sebagai seorang ibu, Bu Erika berusaha untuk mencarikan apa ilmu-ilmu buat Iya. anaknya biar anaknya berkembang sesuai dengan Iya, yang sesuai dengan zamannya ya. iya, iya. Mudah-mudahan nanti Bu Erika apa bisa melaksanakan ini dan anaknya sudah berhasil. Dan kira-kira nanti progresnya nanti bagaimana Bu Erika? Kapan mau dilakukan ini? Kayaknya minggu-minggu ini deh Bu. Kan minggu-minggu ini kan kebetulan saya juga lagi tidak ada banyak pekerjaan, jadi saya bisa apa ya, menyiapkan film atau kartun mungkin secara nggak langsung. Nanti saya ngomong ke anak saya gini, ini loh Dek, filmnya bagus banget. Biasanya kalau saya sudah ngomporin modelin kayak gitu tuh anak saya tuh mesti langsung apa mah. Nah udah mulai tertarik nih anak-anak nih. Nah kalau sudah seperti itu nanti biarkan anak-anak saya tuh melihat kayak apa gitu. Nanti habis itu coba nanti saya ajak mereka tuh ngobrol dengan bahasa Inggris, apakah masih berasa Inggris Jawa atau mereka sudah mulai ada penekanannya, udah mulai bagus gitu loh Bu. Jadi nggak apa ya istilahnya, nggak nggak Yang apa ya, Inggris medok ya? iya nggak Inggris medok, jadi aneh gitu loh Bu dengernya. Ya, ya Bu Erika, berarti Bu Erika mau minggu-minggu ini ya melaksanakannya. Nanti coba nanti kira-kira berapa minggu lagi nanti biar bisa sharing lagi dengan saya. Mungkin 2 minggu lagi ya Bu ya, sharing sama jenengan lagi. Masalahnya kan juga
kayak gini apa ya, nunggu nunggu mereka tuh kayak lihat perkembangannya dulu. Kalau 1 minggu kan mesti baru lihat, baru ini, Iya. baru 2 hari, minggu kedua nanti mungkin anak-anak tuh baru menunjukkan responnya kayak apa. Kalau misalnya responnya masih kurang baik, nanti aku tak hubungin jenengan ya, kita sharing lagi ya Bu ya. Siap, Jangan siap. bosen loh ya pokoknya. Tidak, insya Allah tidak bosan, malah saya senang karena bisa berbagi pengalaman juga dengan Bu Erika. Dan sekarang Bu Erika bagaimana perasaannya? Oh, lega Bu. Alhamdulillah, wis gak galau meneh aku Bu, ya Allah. Pusing. Alhamdulillah. Galau itu gak enak Bu Iya, ternyata. kalau kita galau itu memang kita membutuhkan teman untuk berbicara. Iya untuk benar. ngobrol. Butuh teman sharing Bu. Iya, ya Bu Erika, mudah-mudahan nanti bisa lanjut ya. Amin. Terima kasih loh Bu Dewi ya, Terima mau tak kasih ajak juga, sharing. Bu Erika ya, karena mau mengajak saya sharing. Jadi saya juga nanti bisa saya terapkan di rumah juga. Kebetulan anak-anak saya juga sudah besar, sudah waktunya. Iya. Iya. Terima kasih ya Bu. Inggih Bu Dewi, matur nuwun sangat. Alhamdulillah percakapan coaching sudah selesai nih, bagus sekali nih Bu Dewi. Iya, Alhamdulillah. terima kasih buat sini. Iya, Bu Dewi ini ya. Kita lanjutkan ya, Bu Dewi ya. Ini sebelum saya menyampaikan hasil observasi, saya ingin bertanya pada Bu Dewi nih. Apa yang sudah Bu Dewi lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang penjenengan inginkan? Kalau saya rasa saya itu sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, sudah kehadiran penuh saya sudah di sini, sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan rasa. Dari situ saya juga sudah mengetahui bagaimana Bu Erika tadi sebagai uji saya tadi dapat menemukan solusi-solusi tadi. Ya, sudah melakukan mendengar aktif, kemudian mendengar dengan rasa yang sudah hadir penuh gitu ya. Kemudian izinkan saya mencapai mengutarakan hasil catatan observasi saya ya Bu Dewi ya. Menurut saya apa yang saya catat tadi, percakapan coachingnya sudah bagus. Bu Dewi sebagai coach sudah melakukan kehadiran penuh, melihat fokus pada coaching, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menemukan ide-ide kreatifnya untuk menyelesaikan atau untuk mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu sudah dilakukan oleh Bu Dewi dan saya lihat tidak ada judgement atau asumsi begitu, dan juga baguslah alhamdulillah menurut saya gitu. Terima kasih. Ya, selanjutnya masih satu lagi yang ingin saya tanyakan Bu Dewi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan ini? Saya itu ingin lebih menggali diri saya itu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya nanti bisa saya nanti bisa menemukan ide-ide dan solusi yang lebih baik lagi mungkin. Jadi saya bisa lebih menggali lagi. Jadi yang ingin kembangkan secara spesifik lagi untuk kedepannya ya mungkin ya, untuk melakukan coaching ke depan dengan teman-teman yang lain itu mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga dapat menggiring coaching untuk mencari solusinya sendiri. Iya, gitu. betul. Kira-kira yang penjenengan lakukan apa untuk meningkatkan kompetensi jenengan dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu? Mungkin saya akan lihat dari internet atau mungkin bisa bertanya dengan rekan-rekan yang sudah berpengalaman, mungkin bisa dengan rekan sejawat juga. Jadi untuk sharing dengan teman-teman yang lain juga. Ya, sharing ya, istilah ya, sharing dengan teman-teman. Oke, begitu Bu Dwi. Observasi dari saya semoga dapat bermanfaat. Terima kasih buat Sama-sama. karena bersedia untuk membantu saya untuk mengobservasi kucing saya. Sama-sama, semoga dapat manfaat.
dan saya sendiri juga belajar bersama Bu ya. Oke.